Mohon maaf menyela, mungkin Mbak Iin sedang freeze ya? Mbak Iin? Baik. Tentang materi. Oh, ada. Oke. Oke, Mbak Iin apa sedang freeze ya saat ini ya? Baik, karena Mbak Iin sedang freeze, perkenankanlah saya untuk menggantikan Mbak Iin, mungkin sampai dengan Mbak Iin nanti kembali, ya. Baik, di sini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, yang mungkin ditujukan kepada 2 pemateri ya, yaitu terkait bagaimana cara mengatasi rasa bosan dalam aktivitas rutin. Misal aktivitas seperti minum obat, latihan pernafasan atau peregangan otot yang sudah dijelaskan tadi. Karena biasanya saat di awal saja. Bagaimana langkah awal mendampingi yang sedang depresi? Baik, mungkin pertanyaan yang pertama ini lebih ditujukan kepada Nurse Rida ya. Jadi bagaimana mengatasi rasa bosan dalam aktivitas rutin, misal minum obat, seperti latihan-latihan pernafasan atau peregangan otot yang sudah dijelaskan tadi, karena biasanya semangat saat di awal saja. Monggo Nurse Rida. Baik, terima kasih Bu Elvira. Mbak Helin ya yang tadi bertanya ya. Mbak Elin dari SDF Bandung. Oke, baik, terima kasih Mbak Helin. Jadi memang ketika kita melatih satu aktivitas, itu yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah manfaat ya, kebermanfaatan. Ketika Mbak Helin misalkan relaksasi nafas dalam begitu ya, Mbak Helin merasakan itu manfaatnya luar biasa ya. Dan sebetulnya Mbak Helin sudah melakukan itu dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Secara tidak sadar itu sudah menjadi habitual atau kebiasaan. Nah, ini bisa kalau kemudian dilakukannya adalah as needed gitu ya. As needed itu jika diperlukan begitu ya. Itu bisa ya, misalkan dengan aktivitas relaksasi otot progresif atau relaksasi nafas dalam atau hipnotis 5 jari ini bisa dilakukan sesuai dengan demand gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk hal-hal seperti tadi minum obat ini yang harus diperhatikan memang yang paling penting teman-teman Odapus memahami bahwa memang tidak bisa gitu ya lepas dari terapi farmakologi. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ini jadi satu hal yang memang sulit ya, bukan sulit tapi lebih ke challenging kalau saya menyebutnya adalah satu tantangan begitu yang harus dilakukan selama masa pandemik ini. Dan yang paling penting ini Bu Elvira kalau saya boleh saran begitu ya. Jadi peer support group itu memang dilakukannya memang rutin begitu ya, periodik gitu ya. Jadi saling mengingatkan seperti recharge begitu, seperti kita sedang membangun semangat gitu ya. Jadi misalkan dalam 1 bulan dilakukannya 1 atau 2 kali begitu, kemudian saling mengevaluasi bagaimana aktivitas minum obat, aktivitas manajemen stres yang sudah dilakukan ketika masa pandemik ini. Itu ya. Jadi saya kira peer support group bisa diaktifkan selama masa pandemik ini, tidak harus melalui Zoom ya, saya kira bisa melalui grup seperti grup chat ya, atau bisa juga dengan video call ya, itu bisa saling memberikan reminder gitu ya, mengingatkan. Baik, terima kasih Bu Rida. Nah, karena Mbak Iin sudah kembali, maka waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Iin.